Apa aja yang dilakukan oleh organisasi. Wah, ini pada nggak mau jawab atau gimana sih ini? Izin jawab Bu, itu sebelum masuk Ricky. ke perusahaan gitu ya. Ya, Biasanya sih ada pertama wawancara, terus ada terus, juga kayak kadang ada psikotes, terus ada tes kemampuan bahasa, tes kemampuan Pancasila gitu-gitu Bu. oke, yang pertama apa dulu, Ricky? Wawancara. Wawancara atau tes tertulis? Ini tes administrasi. Oh ya, administrasi dulu, udah gitu tes wawancara, tes tulis, Oke, psikolog. oke, jadi berbeda ya. Jadi tapi kalau Ya, yang administrasi itu pasti didahului ya, administrasi terlebih dahulu. Kalau gitu ya. Jadi wawancara itu terbagi juga kemarin itu ada wawancara yang sifatnya terprogram, ada yang tidak terprogram ya. Kalau yang terprogram itu berarti dia eh, ininya di apa namanya ini model-modelnya itu disusun sedemikian rupa supaya dia tertulis ya. Kalau yang tidak terprogram itu berarti dia eh, spontan ya. Ada lagi yang melalui telepon, ya, ada yang langsung tatap muka, ya, itu wawancara. Nah, jadi kemudian ya metode-metode ini juga harusnya dicocokin dengan pekerjaannya apa, ya. Jadi nggak bisa sembarangan aja, misalnya dia kita menggunakan ini aja deh, tes tertulis aja, nggak usah tes praktek, nggak bisa. Kalau kayak pilot itu tes praktek itu nggak bisa tertulis aja. Harus ada percobaan untuk dia menggunakan atau membawa pesawatnya itu ya. Nah, kemudian setelah itu ada orientation. Oke, nah sekarang ini mengenai training. Training kemarin saya bilang modelnya. Apa sih model training itu? Langkah-langkahnya apa? Siapa yang tahu? Training, modelnya apa? Langkah-langkahnya apa? Kemarin juga ada saya ngomongin itu. Ya kan? Baru kemarin aja ujian nggak tahu gimana caranya mau ujian. Nah, kemarin ada tuh modelnya, model training. Ada yang tahu? Ini training udah belum? Halo, nggak ada orang ya di sini. Gimana nih? Saya tuh gimana sih Anda nilai respon kalau nggak ada? Maksud saya itu Anda nggak ini kuliah saya sama saya itu nggak dibaca apa gimana? Ini kan haruskah saya memberikan PPT kan nggak juga. Anda kan pada saat saya menjelaskan Anda kan bisa ini kan bisa bisa mendengar mencatat. Makanya kalau saya ngajar itu jangan ngelihat yang lain-lain gitu loh. Fokus aja saya ngajar ya kayak inilah jangan bermenung atau main monitor lain itu kan nggak bisa. Jangan ngarepin juga PPT-nya harus dari saya terus. Harusnya kan Anda juga punya bahan dong. Bukunya udah ada kan ya di situ ya di grup udah ada belum? Ketua, Buku dari PPT ibunya. kok dari saya sih kan saya udah bilang cari buku sendiri. Udah Oh ada udah belum? Bu, kalau misalnya buku yang dicari teman-teman semua dua itu udah dikirim juga kan ke ibu linknya, Nah terus drive-nya. dibaca nggak bukunya? Cuman di share aja gitu di grup.
Kan harusnya dibaca. Ini juga udah saya kasih. Ini jadi Anda kalau saya PPT saya ini jangan diharapin saya mau ngasih ke Anda ya. Anda catat ya. Makanya tertulis Anda di depan laptop Anda itu punya tulis pena nggak, punya catatan nggak? Jangan 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 dengar kayak orang mendengar di radio aja Anda kayak orang dengar orang ini. Harus ada ini dong catatan. Ini saya tanya aja training nggak ada satupun yang bisa. Coba apa mode training kemarin? Nggak ada satupun saya nggak mau mulai deh. Saya nggak mau lanjutkan kalau nggak ada nggak tahu model training itu. Kemarin saya udah omong itu. Jadi kalau belum, maka saya tanya training udah belum? Ibu izin menjawab. Model Ya, training itu yang kayak training tentang teknis pekerjaan, training tentang kualitas produk, training tentang hard skill dan soft skill yang dibutuhkan dalam bidang pekerjaannya, bukan Ibu. bukan ya, itu juga. Tapi yang langkah-langkahnya itu loh. Langkah-langkah training itu apa aja? Satu, ngapain dulu? Ibu izin jawab. Hmm. Untuk pertama itu kita perlu analisis keperluan adanya training itu untuk apa, Ibu. Ya, oke, terus apa lagi? Lalu tujuan trainingnya itu apa, terus setelah kita tentuin tujuannya, kita rancang programnya itu mau bagaimana, Bu. Oke, Lalu setelah dirancang, tentunya setelahnya adalah implementasi. Setelah itu baru evaluasi terakhir, Bu. oke, itu apa namanya modelnya? Tadi siapa tadi yang sebelum ini? Azara. Siapa tadi? Zafirah, Ibu. Zafira tadi modelnya apa? Ada training untuk teknis pekerjaan, lalu training untuk kualitas produk, training untuk hard skill dan soft skill yang dibutuhkan di bidang pekerjaannya masing-masing. Itu beda-beda. Oke, terus tadi yang Rama, model apa tadi namanya? Yang Anda sebutkan tadi. Apa nama modelnya? Udah saya kasih tahu juga kemarin tuh. Training pelatihan pekerja, Bu. Modelnya, aduh, ada ini betul-betul deh. Nah, jadi oke ya, saya berdasarkan ini ya, saya ngomongin hari ini ya, Anda harus berubah sifat ya, semuanya. Jadi Anda harus catat ini apa yang saya omong ini. Jangan jangan mengharapkan saya harus mengeser-ngeser ini nih. Ya. Catat apa yang saya omongin ya, ini nilainya gede loh. Kalau misalnya saya minta bayaran ini mahal ini bayarannya. Karena yang saya omong ini bukannya tidak ada harganya, ya semuanya berharga. Yang ada di buku itu semuanya ada, tapi nggak mungkin dong Anda baca buku malas, sudahlah PPT-nya minta dibagiin, dan jangan begitu juga dong. Ya. Dulu saya juga kuliah juga mencatat kok sekarang orang sekarang ini teori yang kayak gitu tuh juga begitu. Ya, kalau kita nggak bisa ingat di kepala catat. Oke ya, jadi tadi udah beberapa itu ya, itu coba wawancara juga, bagi tes berapa itu nggak ada dicatat. Ya, apa omongan saya itu catat dong, karena yang keluar itu kan itu. Ya, jadi nggak asal ngomong aja saya ini, ya bermanfaat itu harusnya. Oke, training ini kan kemarin saya udah ngomongin ini. Nih, ada berani. Ini di model ini nggak ada tahu, nggak ada catat. Nah, jadi ini apa ya di model itu? Ini kan need analisis, ya kan? Analisis apa yang dianalisis? Kebutuhan untuk ini si A kan karakteristik kerja itu banyak, ya kan? Jadi nggak semua orang, misalnya dia si A ini latih aja yuk kita latihan apa mengenai manajemen. Ya, orang manajemen kenapa di manajemen yang dia dilatih? Orang dia orang teknik misalnya. Ya, jangan orang manajemen dong latihannya itu beda kan gitu. Nah jadi kita harus tahu dulu need analisisnya itu need analisis. Diketahui dulu kebutuhannya yang diinginkannya itu apa. Dia kerja di mana, dia butuh skill apa, knowledge apa. Nah, itulah dia pelatihan yang dilakukan. Nah, kemudian desainnya itu apa? Bagaimana sih pelatihan itu dilakukan? Apa yang dibutuhkan dalam pelatihan? Modulnya apa? Ya, apa lagi? Ya, waktunya berapa lama? Instrukturnya siapa? Apa lagi? Ya, misalnya ini tempatnya di mana. Pokoknya yang berhubungan dengan ini pelatihan itu didesain.
Nah, habis itu setelah dilakukan, diapain orang itu? Ya, dikembangin. Ya, development itu. Ya kan? Ya, mungkin dong orang yang sudah dilatih, skillnya bertambah, knowledge-nya bertambah, terus dia nggak dikembangkan, kan nggak mungkin. Nah, artinya apa? Ilmu yang digunakan, yang didapatinnya harusnya diimplementasikan. Nah, itu dia implementation. Ya, kalau dia pelatihan ini misalnya program komputer misalnya. Nah, komputer itu dipakai enggak? Nah, itu implementation. Nah, kemudian apa lagi? Nah, yang dilakukannya itu dia evaluasi. Udah berhasil belum? Bisa nggak diginiin? Nah, itu kan namanya itu yang EDI model itu. Ini udah saya kasih. Anda main kayak mimpi aja dan dengerin saya ngomong. Makanya kalau nggak fokus, nggak konsentrasi, nggak bakal bisa. Nanti Anda dapat ujian ini yang keluar. Saya nanti nguji, saya ujian nanti yang kata-kata saya ini nih itu yang harusnya jawaban Anda. Ya, jadi jangan kata-kata saya ini Anda anggap remeh aja ya. Oke, itu yang training. Nah, kemudian tipe training juga ada interpersonal skill. Kemarin juga saya sudah bilang ya. Nah, di siapa yang melakukan assessment center? Oke, kemudian untuk apa? Training itu kan disebut dari development. Development itu apa? Salah satunya adalah career development, ya kan? Karir ya. Nah, kalau kemarin apa itu? Karir itu apa yang namanya karir apa? Ada yang tahu? Apa yang disebut dengan karir? Karir itu bahasa Indonesia karir juga sih. Ada yang tahu karir? Saya izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Karir itu mungkin rangkaian pekerjaan yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya, Bu. Oke, yang lain. Ini Vera Vera dulu nanti yang jawab nanti dia aja dapat nilai sendiri nih. Kalau Ya. menurut saya karir itu perkembangan dan kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang selama masa dia bekerja. Ya, kok kemajuan dari individu itu ya. Oke, Zafira, siapa lagi? Lain. Bu, kalau saya karir itu kayak suatu pencapaian dan pengalaman dia selama bekerja. Jadi kayak pertama kali dia bekerja dapat pengalaman apa, dia pindah ke perusahaan apa, dapat pengalaman apa kayak gitu. Jadi kayak suatu pencapaian dan juga pengalaman dia selama dia awal bekerja sampai dengan dia bekerja saat itu, Bu. Oke, jadi dia ada pengembangan ya, pengembangan Iya, Bu. kompetensinya. Oke, jadi itu yang karir. Jadi sama dengan Anda kalau product life cycle itu kan, product life cycle itu kan dia perkenalan dulu, ya kan, habis perkenalan, kemudian dia ini apa namanya, udah terbiasa tuh. Nah, kemudian dia tumbuh, ya kan. Nah, kemudian akhirnya dia dewasa, ya kan. Nah, profesional lah dia dewasa atau misalnya katakanlah dia ini menghasilkan yang jumlah yang besar itu di sana. Nah, kemudian nanti lama-lama dia decline. Nah, itu kalau produk. Nah, kalau manusia juga begitu. Makanya oleh karena itu kan diawali dari resourcing dulu ya kan. Resourcing itu apa? Diadain dia dulu. Nah, masuk dia dalam organisasi. Nah, setelah masuk organisasi, dia gimana? Dia mungkin dia menyesuaikan dulu orientation gitu kan. Nah, kemudian apa lagi? Ya udah dikembangkan. Nah, kan karirnya semakin lama semakin naik. Ya kan, semakin lama dia semakin bagus. Nah, kemudian nanti decline. Decline itu pensiun. Nah, cuman di karir ini nanti ada beberapa tingkatan. Ada yang lower, ada yang middle, ada yang top. Jadi artinya gini, dia bisa juga orang itu ya, dia masuk ke dalam kerja, tapi dia cuma di bawah aja nih, nggak nyampe di puncak karir. Dia cuma di lower ya, katakan di lower atau di start, kemudian lama-lama dia pensiun. Nah, ada juga yang seperti ini, dia masuk, nah kemudian di middle, kemudian nanti lama-lama dia pensiun. Nah, kemudian ada yang sampai ke top. Nah, ini puncak karirnya tinggi nih. Jadi lama-lama tambah naik, kemudian dia baru pensiun. Nah, kemudian ada juga yang cepat, ada yang sedang, ada yang lama. Kayak saya misalnya garis besarnya kan 70 ya. 70 itu udah maksimal itu ya untuk orang bekerja.
Yang lainnya kan ada yang 58, ada 56, ada yang 60, ya kan? Ada yang 65, ya. Nah, itu beda-beda. Nah, terus yang berikutnya apa lagi? Bisa jadi dia pensiun, ya, meninggal, berhentinya dia kerja, karirnya bisa juga isdet, meninggal, ya kan? Bisa juga PHK, ya. PHK berarti dia ada masalah kan gitu. Nah, itu yang karir itu, ya. Nah, jadi karir ini bisa dia yang sendirian yang ngembangin, bisa organisasinya yang ngembangin. Kemarin sudah ada tuh, ya. Ada yang kita sebut dengan self-directing career, ada yang kita sebut dengan organizational directing career. Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk ke HR development. Ya, mudah-mudahan sampai ke talent, sampai ke kinerja, ya. Ini nomor 6. Tuh, dengerin saya ngomong. Catat kalau nggak bisa ingat. Nah, yang development itu arti pengembangan. Ya, pengembangan daripada organisasi atau pengembangan daripada human resource manajemennya. Ya. Jadi, kenapa sih kita ngomongin pengembangan? Semuanya itu ya, HR itu, manusia itu berkembang itu sesuai dengan perkembangan organisasi. Dan kalau kita bilang, kenapa sih organisasi itu harus berkembang? Nggak ada organisasi yang tetap. Organisasi itu selalu mengalami perubahan, selalu mengalami perkembangan. Ya, jadi nggak mungkin kita membicarakan organisasi itu hanya begitu saja. Ya. Nah, itu kenapa terjadi seperti itu, ya? Dan bagaimana proses pengembangannya? Nah, pengembangan organisasi itu kita juga nggak bisa sembarangan, ya. Kita memang dihadapkan itu kepada ini. Kelas, saya mulai di sini dulu deh nih. Ya, kenapa kita ini selalu ini, ya. Ya, kenapa? Karena ada ini, ada apa nama teknologi. Teknologi itu nggak bisa kita pungkiri, dia selalu mengalami perubahan, selalu mengalami peningkatan gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda beli handphone itu juga ya, handphone ini lama-lama juga muncul seri-seri yang terbaru ya. Dan saya juga, saya kayaknya ini ya termasuk customer loyalty-nya ke Samsung misalnya. Tapi Samsung itu selalu mengalami perubahan. Sekarang nih S23 misalnya kan. Nah, itu juga nanti berubah lagi, apa modelnya lagi, beda lagi gitu ya. Nah, di dalam kita organisasi itu kan selalu apa ya, kompetensinya apa bersaing deh ya, berkompetisi ya. Nah, itu bersaing itu selalu ada ya. Nah, oleh karena itu makanya dia harus maju dari pesaing. Teknologi pesaing seperti apa, teknologi dia seperti apa, dia harus ngikutin itu. Kok nggak berada di depan. Nah, itu pertama persaingan. Yang kedua adalah teknologi ya, teknologi pesaing. Yang kedua yaitu karena adanya ini akibat daripada adanya persaingan ya, kemudian capaian organisasi pesaing itu lebih tinggi daripada kita ya, kualitas produk yang dihasilkan oleh pesaing juga lebih bagus dari kita. Maka oleh karena itu maka kita harus menyiapkan SDM kita untuk adanya kemajuan teknologi supaya kita bisa juga lebih bagus dari si pesaing. Ya, competitiveness itu sangat tinggi ya. Jadi oleh karena itu dia harus disiapkan. Nah, kemudian adanya abad informasi itu cepat banget sekarang. Jadi Anda itu kalau saya tahu tuh, Anda kalau saya tanya itu tanyanya ke Google ya, kan sangat ini ya, kenapa sih ke Google nanya padahal ini orang yang di depan Anda ini adalah yang ngasih masukan kepada Anda. Nah, kenapa pada saat saya memberikan masukan Anda nggak nyatet, malah nanya ke Google? Percaya deh, yang saya akan nilai bagus itu nantinya bukan yang si Google yang Anda tanya sama Google, tapi adalah yang saya omongin ini. Jadi artinya nanti jawaban Anda yang tepat itu adalah sesuai dengan yang saya jelaskan ini. Nah, itu yang sayangnya begitu. Jadi kadang-kadang informasi itu datangnya sumbernya informasi Anda nggak manfaatin, ya, tapi Anda cari-cari sumber yang lain. Nah, informasi ini emang sangat cepat ya. Jadi orang yang tidak memanfaatkan informasi dalam waktu yang singkat berarti dia akan kalah bersaing dengan informasi yang digunakan untuk orang pada waktu yang tepat gitu loh. Nah, jadi kemajuan-kemajuan ini inilah menyebabkan organisasi itu mengalami perubahan gitu. Jadi misalnya perusahaan A, organisasi A ada informasi dia langsung tuh fokus, langsung dianalisis, langsung ditindak misalnya. Itu akan lebih cepat dia maju dibandingkan organisasi-organisasi lain yang lama memperoleh informasi. Nah, kemudian yang kedua,
kenapa ini judulnya ya, kenapa organisasi itu perlu melakukan perubahan ya, ini topiknya nanti ya, ini walaupun nanti di sini nggak ada ya. Nah itu yang kedua, karena adanya era globalisasi ini, jadi tingkat competitiveness kita itu bukan hanya lokal lagi tapi sudah global. Jadi kita bersaing itu sudah global. Jadi Anda nanti ini kemarin saya baru baca itu ya, ini harus informasi nih maksudnya ini. Bahwa sudah ada itu kayak Indomaret, Alfamart dan seterusnya itu dari Tiongkok. Nah, itu berarti kita sudah punya pesaing lagi itu yang dari luar, walaupun peraturan juga harus kita iniin ya. Jangan Anda nanti jadi pekerja aja nih orang Indonesia ini Indomaret, Anda jadi pekerja, Anda jadi kasir ya. Anda itu masih orang Indonesia gitu loh. Nah, pemilihnya kita tahu kan siapa orang-orangnya. Jadi itu, jadi jangan seharusnya gitu ya. Kita kalau misalnya ada hal-hal kayak gitu, ya yang laku itu kan yang kayak mereka ya. Tapi kalau misalnya kita yang tahu saya itu kayak Transmart itu ya orang Indonesia itu ya bisa. Tapi itu yang artinya itu begitu. Jadi eh, kita juga harus ini bersaing ya. Tapi ya berada di negara sendiri kita harusnya memajukan ini kita dong. Ya, harusnya kan begitu ya. Nah, ini faktor global tapi nggak bisa dipungkiri. Kita nggak bisa melarang mereka juga. Ya. Jadi kalau kita misalnya Anda nanti hati-hati aja nextnya gitu ya. Jangan-jangan Anda bersaing pula dengan tenaga kerja asing gitu ya. Kita kan nggak tahu aturan sekarang memang mereka nggak boleh. Yang nggak boleh aja mereka ada juga gitu loh. Sekarang sebenarnya nggak boleh. Ya, ada aturan tenaga kerja itu bahwa ini Cina itu misalnya nggak boleh lama-lama di sini dan dia harusnya dia ini kerjaannya itu bukan kerjaan rendahan. Ya skillnya mungkin skillnya nggak ada di sini ya dia diajak. Tapi kalau orang-orang karyawan jangan seharusnya itu ada aturan jadi dilanggar apalagi kalau nggak ada aturan gitu ya. Nah jadi itu pengaruh global. Nah sehingga terjadilah perubahan organisasi, pengembangan daripada organisasi. Nah pengembangan ini nanti gimana modelnya ya bisa strategiknya berubah ya. Apalagi misalnya adanya batas-batas industri itu seperti apa gitu kan. Kemudian apalagi misalnya supaya jangan terjadi persaingan yang sangat sangat ini ya sangat persaingan pasar yang sangat tinggi itu harus perlu ada ininya aturan-aturannya ya. Kemudian adanya apa namanya ini penekanan ekstrim terhadap ya kalau misalnya kita berbicara market ya harganya, kualitas produknya, ya saluran distribusinya gimana, ya itu juga akan berdampak ke situ. Ya, begitu juga dengan kepuasan pelanggannya. Ya. Nah itu inovasi-inovasi yang dilakukan seperti apa. Ya. Jadi perubahan karir pun juga akan ini jadinya. Ya namanya persaingan ya. Bisa-bisa jadi nanti Anda menonton di negara sendiri, ya kan gitu jadinya. Nah, jadi oleh karena itu makanya perlu adanya strategi untuk pengembangan organisasi itu. Nah, ini dia di sini. Ya. Bagaimana caranya mengembangkan strategik itu? Anda harus ini dulu, analisis situasi dulu. Jadi analisis situasi itu berarti Anda harus organisasi itu ya, kalau Anda yang ada di dalam organisasi itu harus melihat nih kekuatan dan kelemahan organisasinya seperti apa. Jadi ini nih yang terjadi sekarang begini nih, harus informasi, teknologi, pesaing, itu kan udah kelihatan itu kan. Berarti saya harus action dong. Nah, tapi untuk membuat strategi untuk bisa bersaing itu kita harus lihat situasinya. Kita punya cita-cita, bla 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 bla. Saya nggak mau lagi nih, saya harus internasional, go internasional. Tapi SDM kita nggak mampu untuk hal seperti itu, ya. Rekrutmen kita masih abal-abal misalnya. Masih sifat tradisional, masih sifat kekeluargaan, masih KKN misalnya gitu ya. Tapi kita udah go internasional, udah bersaing. Nah, gimana dong? Ya makanya harusnya cari orang yang kompeten. Kompetensi harus ditingkatkan. Nah, dalam rekrutmen itu sudah harus ada itu dipikirkan. Kemarin kan saya udah ngajarin tuh ada human resource management planning, ya, direncanain dulu, ya kan? Habis direncanain, diapain lagi, strategiknya gimana, kan gitu. Nah, jadi di proses rekrutmen itu sudah harus serius ya untuk mendapatkan orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang siap untuk melakukan perubahan organisasi ya. Perubahan organisasi itu pasti akan terjadi yang tadi saya bilang itu ya. Jadi perubahan pengembangan organisasi itu ya
karena pesaing dan kemudian tuntutan-tuntutan yang tadi. Nah, pengembangan organisasi itu diikuti dengan kesiapan daripada tenaga kerja, fasilitas, ya kan, kayak mesin, mesin juga harus yang canggih dong, ya, gitu juga dengan modal dan seterusnya. Ya itu. Jadi strategi apa yang digunakan ini disesuaikan dengan yang tadi, kemudian inilah yang kita gunakan untuk alat supaya kita bisa menang dari pesaing. Ya, itu tuh yang kita sebut dengan pengembangan organisasi. Ya, tidak bisa walaupun banyak faktor-faktor yang tidak terduga ya, tapi kita harus berusaha untuk hal seperti itu ya, sehingga tantangan-tantangan yang ada itu bisa diatasi ya. Tantangan itu kan banyak ya, ada yang uncertainty, ada yang controllable variable ya kan. Yang kemarin saya bilang itu yang kita sebut dengan VUCA itu. Nah, kemudian manajemen itu juga akhirnya akan bergeser nantinya. Jadi pola-pola karena organisasi itu dikembangkan ya, berarti isi manajemen itu juga nanti akan berbeda. Ya, ini ya kalau dulunya tujuan jangka pendek ya, sekarang udah berubah. Dia bisa menjadi sudah mengarah ke visinya. Ya, kenapa? Karena individual goals itu kan akan mempengaruhi kepada organizational goals. Jadi tujuan individu itu juga akan berubah kalau yang sekarang itu. Kenapa? Tujuannya itu bukan lagi jangka pendek, tapi sudah berhubungan dengan masalah-masalah yang kedepannya itu seperti apa. Itu sudah disebut dengan visinya, sudah berdasarkan kepada visi. Kemudian yang kedua nih, fokus pada operasi. Ya kan? Jadi kalau itu pada ini aja, nih prakteknya gimana nih, ayo kita kerjain. Nah, itu kan aja. Tapi kalau seandainya yang paradigma baru itu sudah, ya tadi itu, visinya ditetapin, kemudian misinya gimana. Kemudian nilai-nilai yang value-value yang harus ada itu untuk mengerjakan misi itu seperti apa, strategiknya seperti apa. Ya, gitu juga dengan ini. Biasanya kita hanya lokal, ya kan? Tadi kan saya sudah bilang, ya, karena ada munculnya ini pendatang-pendatang lokal yang global itu, sehingga nanti perilaku konsumennya berubah, ya kan? Apalagi culture daripada organisasi juga harusnya bisa menangkap perubahan-perubahan itu, ya kan? Sehingga nanti akhirnya banyak faktor yang berubah. Makanya sekarang itu namanya sistem. Jadi bukan lokal lagi. Jadi sistem itu artinya antar satu unsur di dalam pengembangan organisasi itu terkait dengan unsur lainnya. Ya, jadi misalnya kayak gini, teknologinya naik, SDM-nya juga harus berkualitas ya. Produknya berkualitas, maka SDM-nya juga harus siap. Jadi salah satu SDM-nya juga bagus, mesinnya juga bagus. Mesin bagus, modal juga harus bagus. Jadi salah satu masing-masing itu adalah merupakan satu hal yang saling terkait satu sama lain. Itu yang kita sebut dengan disiplin. Kemudian orientasinya itu bukan lagi pengendalian, ya, tapi adalah pemberdayaan. Jadi kalau pengendalian itu kan kita cuma mengawasi doang ya, tapi sekarang sudah bagaimana sih kita menganggap mereka itu aset. Ya. SDM itu dianggap sebagai aset. Aset itu apa? Itu yang orang yang diberdayakan, empowerment. Ya. Jadi kalau seandainya dia tidak kita berdayakan, kita yang rugi sendiri. Ya, manajemen itu yang rugi sendiri karena dia harusnya berkontribusi. Ya. Nah, kemudian kepemimpinan itu dogmatis. Ya, kalau sekarang udah nggak bisa karena dia karena banyak perubahan itu ya, jadi lebih ke transformational leadership. Apa itu transformational leadership? Itu orientasinya itu ke perubahan. Ini dia di bawah ini. Kalau ini kan orientasinya dulu stabilitas. Jadi dia mempertahankan saja. Tapi nggak bisa lagi. Sekarang kan sudah orientasi ke perubahan. Tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah perubahan. Ya, selalu mengalami perubahan. Ya, tidak ada yang kita harus bilang stabil itu nggak ada lagi. Ya. Kalau dulu orang bilang, oh, saya mah sukses dulu dengan gaya seperti ini. Nah itu kan seperti ini itu kan tidak ada seperti ini lagi, sudah berubah-ubah. Jadi oleh karena itu memang siap untuk berubah, ya. Kemudian kalau jadi leadernya itu adalah agent perubahan. Dia yang melakukan terlebih dahulu, memberikan contoh, dan seterusnya. Nah kemudian pelaksanaannya itu juga dulu sama ya.
Kalau sekarang enggak. Jadi sifat-sifatnya itu adalah perbaikan terus, improve terus, ya. Sikap patuh. Kalau dulu kan patuh itu kayaknya seperti apa ya? Ya itu sebenarnya nggak boleh lagi ya. Sekarang orang kalau nggak patuh mati misalnya. Jangan ya. Artinya jangan si leader pun jangan seperti itu juga. Harusnya dia lihat, jangan sampai orang kalau nggak patuh terus orang itu dibuang, itu sebenarnya salah juga. Ya. Jadi seharusnya orang itu dikasih kepercayaan, tidak ada orang yang melakukan kreativitas, inovasi, ya orang-orang yang ada ide, ada itu tuh justru orang-orang seperti itu yang harusnya dipelihara gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ada orang yang kayak gitu malah dibuang tuh kasihan banget itu harusnya. Ya kalau dulu fokus pada posisi, ya kalau sekarang udah ini ya dia ngelihatnya itu dari kontribusi yang diberikan orang, jadi bukannya posisi lagi, ya. Dan evaluasinya itu juga evaluasi diri yang lebih banyak, ya. Jadi jangan berharap evaluasinya dari orang aja terus. Ya, Anda juga harus improve, ya. Bagaimana diri Anda juga, ya. Nah, jadi ini. Jadi banyak lanjutannya lagi ya, tapi nggak usah terlalu banyak ya. Nah, ini nggak usah di atas. Ya, ini ada modelnya sih hampir sama sama ini ya. Jadi yang diperhatikan itu apa? Yaitu sistem, ini strategi. Kalau Kinsey ngomong strategiknya akan pengembangan organisasi itu akan menyebabkan faktor-faktor yang diperlukan adalah strategik, ya struktur, ya sistem, ya style, skill, ya coordinates, ya. Kemudian kalau Gabriel ngomong ada imbalan. Jadi imbalan juga menyesuaikan nanti pengembangan organisasi karena salah satu alat untuk memotivasi karyawan itu adalah imbalan. Jadi itu, ini keterangannya ada di sini. Yaitu ya, jadi itu yang kita sebut dengan apa namanya pengembangan organisasi. Baik, kita masuk ke talenta. Ini succession planning itu kan salah satunya ada talenta. Ini talent management nih, saya mulai dari sini dulu deh. Talent management. Ada yang tahu nggak sebelum saya ngomong ini? Talent management, talenta ya, talenta. Ada yang tahu nggak talenta itu apa? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Dar. Kalau yang saya tahu itu talenta dalam manajemen itu kayak kalau dari pihak yang rekruternya yang mencari karyawan, talenta itu kayak kemampuan yang dicarinya gitu, orang yang memiliki kemampuan khusus sendiri yang dikhususkan gitu, Bu. Jadi kalau misalnya HRD nih nyari talenta di bidang akunting, maka dia cari orang-orang yang pandai memiliki talenta di bidang akunting. Begitupun dengan bidang lainnya, Bu. Itu yang saya tahu, Bu. Oke, jadi talenta itu sebenarnya kalau bahasa Indonesianya itu kan sama sama bakat ya. Iya, Jadi, kemampuan atau bakat gitu, Bu. ya, jadi bakat itulah yang dilihat dari orang itu ya. Nah, bagaimana si organisasi itu memanage bakat itu maksudnya. Itu yang talenta. Nah, jadi apa itu talenta ini? Misalnya nih, orang-orang itu dia mempunyai apa? Mempertahankan dan ini manajemennya ya. Jadi kalau saya talenta itu adalah bakat. Nah, coba Anda nih, saya ini nih, coba kita renungkan ya. Ada orang yang bekerja, dia tidak bakatnya tidak di sana. Nah, terus dia tentu tidak ada apa ya, tidak senang dengan mengerjakan itu, ya kan? Apalagi dia tidak interest terhadap pekerjaannya itu, ya, sehingga dia akhirnya nanti ujung-ujungnya dia juga tidak semangat, ya. Kemudian dia tidak engage ya, engage itu ada tidak terikat dengan pekerjaan, ya, sehingga akhirnya kinerjanya juga akan turun. Nah, si organisasi emangnya mau orang yang seperti itu kan tidak. Jadi oleh karena itu dia perlu di-manage talenta orang itu. Oh, bukan orangnya yang dibuang, tapi orang itu diatur nih, coba dilihat nih. Itu mempertahankan dan mengembangkan orang yang bertalenta. Tentu talenta itu maksudnya dia akan sukses di bidang di mana dia sesuai dengan bakatnya. Nah, bidangnya itu apa? Itu yang perlu di-manage. Pekerjaannya apa nih? A. Si orang ini talentanya emang A juga. Nah, cocok. Maka dia akan sukses bekerja di A. Nah, itulah yang dicari oleh si manajemen itu. Untuk menempatkan mereka pada tempat yang sesuai dengan bakatnya. Nah, itu yang manajemen talenta itu. Ya. Jadi ini ada bermacam-macam nih. Ya, ada pendapat dari Semi Lansky. Ya, ada juga yang
ini Institute of Personnel and Development, ya. Jadi ada beberapa, nanti Anda juga ada kembangkan itu. Nah ini yang di manage ya, planning, organizing, activating, controlling, ya bakat-bakat yang ada di dalam bakat-bakat individu yang ada dalam organisasi disesuaikan dengan pekerjaan yang ditawarkan kepadanya. Karena manajemen harus tahu bahwa orang yang mempunyai bakat, kontribusinya terhadap capaian organisasi juga akan lebih tinggi. Nah itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kaitannya dengan kinerja tadi ya, kita perhatikan nih performance-nya akan tinggi ya kalau seandainya dia potensinya juga tinggi. Jadi dianggap ya orang yang berbakat itu potensinya juga akan baik di sana. Nah, kalau ininya juga rendah kalau seandainya potensinya juga rendah. Nah, sehingga kalau kita lihat ini pendapatnya ya, bahwa nih kuadrannya itu adalah kuadrannya di atas itu yang kita inginkan. Jadi kaitan talenta dengan potensial itu gini, itu adalah dia high potensial dan dia adalah high performance. Ada juga sih orang itu average ya, ini dia di tengah ini. Potensinya average tapi dia juga performance juga akan average. Nah, misalnya gini nih penambahan ininya ada kok, ya high performance-nya tinggi nih. Tapi job job expectation-nya rendah. Nah, sehingga dia jadi seperti ini. Ya, average potensi ini ya. Kemudian dia ininya ya potensinya. Expectation-nya tinggi, dia bisa jadi seperti ini. High performance. Jadi ada ini kenapa? Karena kebutuhan itu di teori kebutuhan itu kan ada itu. Ada expectation, ya. Jadi kenapa orang itu termotivasi karena ekspektasinya tinggi. Nah, ini dia berada di sini. Ya, ada ekspektasi yang tinggi. Tapi kalau ekspektasinya rendah, nah ini low potensi dan low performance. Ini dia rendah semua. Kalau seandainya dia ekspektasinya rendah, ya, tapi dia potensinya masih tinggi, ini dia high potensi, low performance. Jadi artinya untuk orang-orang yang seperti itu dia expectation-nya juga bagus, potensinya juga bagus. Nah, expectation itu yang kita sebut dengan talenta tadi. Jadi kalau yang talenta itu dia ada keinginan, ada kemauan, senang dalam bekerja, sehingga dia mempunyai apa namanya ekspektasinya itu juga tinggi. Ya, itu yang dimaksudnya. Jadi oleh karena itu yang dicari adalah yang ini. Ya. Nah, kalau sebenarnya seperti ini juga nggak apa-apa nih. Dia beranggapan ya, kalau dia potensinya juga rendah, tapi dia ininya apa namanya bakatnya ada, ya, expectation-nya bagus, dia malah tinggi performance-nya. Nah, jadi oleh karena itu kadang-kadang orang menganggap bahwa saya cari orang yang potensial dibandingkan orang yang potensial gitu. Itu pendapatnya si ini. Ya. Kaitannya antara performance ini. Oke, jadi ini potensial metrik ya, ini ada di Anda lihat di buku Armstrong ini ada. Oke. Ya, talenta tadi ya, saya bilang talenta. Nah, bagaimana caranya kita memanage talenta itu macam-macam juga. Yang ininya memadu ya antara HR dengan human capital. Jadi si manajemen itu akan menganggap bahwa talenta itu penting kalau dia menganggap bahwa manusia itu adalah aset. Ya, jadi kalau manusia itu aset berarti dia ini dong harus kita cari tuh orang itu bakatnya di mana. Nah, ayo Anda kerja di keuangan ya. Kenapa? Karena Anda orangnya kayaknya telaten deh. Anda kayaknya orangnya disiplin, misalnya. Personalitinya bagus, di keuangan aja. Ini orang nih, oh ini kayaknya performance-nya ini deh, ramah, misalnya lincah, ya, communication skill-nya bagus, nah, maka Anda di marketing aja. Nah, jadi potensial dan expectation-nya si orang itu kayaknya dia emang lebih enjoy-nya di marketing. Nah, makanya itu digabungin. Kemudian meningkatkan nilai tambah perusahaan. Tuh, pasti. Jadi kalau kita sudah bicara seperti itu, maka manajemen talenta itu dianggap penting dalam satu organisasi. Oke, jadi itu proses talenta. Nah, sekarang ini proses talenta itu coba diinin ya. Ada yang pada masa kan kita yang cari orang berbakat ini. Orang berbakat katakanlah misalnya Anda nih sekarang. Anda ini sebenarnya Anda itu masuk ke apa ya UNJ ini manajemennya sana. Anda itu ini enggak memang pilihan apa gimana?
Apa karena keterpaksaan? Apa karena daripada nganggur? Saya kan pilihan pertama saya kan ini, Bu, tapi lulusnya ini ya gimana lagi? Nah, itu kan berarti kan dari awal Anda tidak ada bakatnya di sini gitu loh. Nah, kalau seandainya nanti oh ternyata emang enak juga loh kuliah di sini misalnya. Berarti Anda kan bakat Anda itu munculnya karena proses ya pada pertengahan. Nah, sama juga dengan di organisasi ada rekrutmen. Orang kalau misalnya mau nggak mau susah gitu. Ya, karena kan organisasi itu kan ngeluarin duit untuk tes-tes itu. Yang mendingan saya ambil orang berbakat itu dari awal. Nah, itu dia udah langsung itu ada tes bakat di awal itu. Jadi dia langsung bikin. Nah, kemudian nanti dia kelihatan itu orang-orang yang, wah ini saya kan nawarin kerjanya buat dia kerjaannya adalah marketing. Ternyata dia pada saat tes bakat memang ininya bakatnya marketing. Oh ya udah cocok nih saya ambil gitu. Tapi ada juga bakat itu munculnya di pertengahan, di proses. Jadi pada saat di awal saya kayak enggak ini deh sama pekerjaan. Tapi di awal-awal kok saya kelihatannya kok saya menarik juga nih. Nah gitu. Jadi oleh karena itu sebenarnya yang diinginkan oleh mereka itu kan manajemen itu menginginkan orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang sesuai dengan pekerjaan, tertarik dengan pekerjaan, kompetensi juga sesuai. Nah, tapi dia juga interest ya, senang dengan kerjaan itu. Nah, itu yang dimaksud ya. Oke, jadi itu yang kita sebut dengan apa namanya talenta, kemudian dengan itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum kita masuk ke performance management, saya nanti akan masuk performance management sedikit, kemudian nanti minggu depan karena kita belum ini ya, belum presentasi, nanti saya jelasin sedikit apa performance management sedikit, kemudian kita lanjut minggu depan sebagian. Saya ingin bertanya, Bu. Oke, silakan. Oh ya, tadi kan saya kembali ke yang awal dulu yang tadi HR Development and Management. Tadi saya belum menangkap secara jelas terkait dengan yang poin peningkatan kondisi strategi yang discontinuities sama disequilibrium itu, Bu, bedanya apa? Kemudian terkait dengan yang kedua ini yang tadi talent itu, kalau bagi organisasi atau perusahaan itu lebih baik mencari orang yang bertalenta tapi dia kurang berkompeten atau mengambil orang yang berkompeten tapi talentanya kurang, seperti itu. Ya, Terima kasih. itu tadi kan saya antara kompetensi dengan talenta ya. Tadi pendapat tadi itu adalah bahwa sebenarnya kan potensial itu kan tumbuhnya dari kompetensi ya, kompetensinya dipunyai oleh individu. Nah, ada knowledge di situ, ada skill di situ. Nah, attitude ini sebenarnya bakat ini juga ada di situ ya. Nah, kalau seandainya hanya kita mengharapkan kompetensi aja, ya, sementara talentanya nggak ada, ya itu tadi dimaksudnya. Ini kan kalau misalnya talentanya bagus, ya, orang itu tidak kompeten, tapi talentanya ada di sana, itu masih bisa dibagusin performance-nya, gitu maksudnya. Tapi kalau seandainya talentanya dia tidak kompeten, talentanya juga tidak ada, nah itu yang low tadi. Nah itu performanya bisa dia tidak baik. Tapi kalau dia tidak kompeten, tapi dia ada semangatnya ada gitu loh. Dia mau gitu, karena dia berbakat di situ. Nah sehingga nanti performanya juga bagus. Nah itu yang dimaksudnya tadi. Nggak bagusnya mana? Dia average misalnya, dia kompetensinya menengah, bakatnya juga menengah. Nah, jadi dia performanya juga nanti dia akan menengah. Nah, jadi mana menurut Anda tuh yang bagus? Apakah bakatnya itu yang menyebab yang dia atau potensinya atau kompetensinya? Karena kalau bakat itu kan bisa menyebabkan dia mau gitu loh. Bisa mau dia bekerja keras, mau ulet tekun sehingga nanti yang kompetensinya rendah itu lama-lama semakin tinggi dia. Tapi kalau dia kompetensinya ada, tapi dia nggak berbakat, tuh nggak enjoy, nggak seneng gitu loh. Nah lama-lama dia semakin lama semakin tidak malah tidak bagus. Nah itu maksudnya. Jadi makanya kecenderungan orang kalau misalnya dia ngambil itu ya tes-tes yang dilakukan di rekrutmen itu, kalau yang IPK itu kan tes yang awal ya. Oh ini bagus nih, berarti dia skillnya bagus, IPK-nya bagus. Tapi kan dia belum tentu cocok dengan pekerjaan yang ditawarkan. Ya enggak. Jadi dia seperti kayak robot gitu aja. Oh ya 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 gitu. Tapi dia nggak ada idenya, nggak kelihatan kreativitasnya. Nah, itu juga lama-lama nanti yang itu jadi jenuh.
Ya, kompetensi itu lama-lama juga jadi turun. Oke, ada lagi? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Eh, Tadi kan Ibu sudah menyebutkan ya bahwa bakat itu bisa dikembangkan jika kita melakukan training dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya bagaimana jika si karyawannya ini nih kita udah lihat nih punya bakat, terus kita udah training juga. Nah, tapi dia ini tidak mampu untuk memenuhi standar yang para rekrutmen ini tetapkan gitu, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Solusi atau penyelesaiannya gitu, Bu? Nah, itu kan kita juga punya waktu ya. Jadi kita punya waktu, makanya bakat itu juga kok ini kita nggak ada kemampuan, nggak ada skill untuk itu di training misalnya. Tapi kan untuk menuju dia bisa dipakai itu kan juga punya waktu. Kayak Anda nih kan karena S1 nih Anda kan nimba ilmu ini, ya nimba skill katakan gitu. Tapi kan Anda nih tamat nih semester berapa? Semester 8. Nah, apakah Anda siap pakai kan itu ada waktu di situ. Nggak mungkin dong Anda pada waktu itu udah langsung siap pakai. Berarti Anda butuh apa? Pengalaman. Apalagi Anda butuh bakat. Nah, kan begitu. Nah, pada waktu kita emang cepat gitu ya. Ini mana yang mau kita pakai? Ya udah, yang mana nih orang yang skillnya ada, yang dia siap pakai. Terus dia juga mau nggak? Mau. Nah, kan gitu yang kita cari. Jadi kalau misalnya pelatihan pun dilakukan, actionnya kan di pelatihan itu kan tadi ada net analysis ini, kemudian di development implementation ya kan. Nah, yang mana nih yang akan kita pakai nih orang yang sudah dilatih itu langsung siap dipakai kah atau enggak bisa dong, dia harus implementasi dulu. Nah kan gitu, jadi ada waktu-waktu, ada jeda waktu di situ ya. Tapi yang jelas adalah kita bermain dengan waktu di sana. Jadi orang ini misalnya dia dipekerjakan nih, saya butuh kontribusinya hari ini nih misalnya. Berarti orang itu sudah terpenuhi semuanya. Itu yang kita gunakan seharusnya. Jadi kalau misalnya dilatih dulu, ada waktu tuh untuk seperti itu ya, untuk dia bisa siap pakai. Tapi kan tadi kembali lagi ke paradigma tadi. Kalau dia orientasinya itu adalah jangka pendek ya, misalnya dia nggak mau tuh memikirkan itu, mendingan saya pakai orang yang udah siap pakai. Tapi kalau seandainya dia orientasinya itu adalah untuk jangka berikutnya, ya ini oke lah. Sementara buat ini dulu nih kerjanya ini, mungkin dia kompetensinya ini doang ya, bakatnya ini, tapi nanti ke depannya dia harus berkembang, akan gitu. Jadi pola pikir itu juga mindset itu juga ada di manajemen seharusnya. Ini orangnya sekarang nih ini kerjanya dulu. Nanti ini besok nih dia dikembangkan. Ini kelihatannya dia ada ini ada bisa kita lihat dia bisa ada bakat untuk dikembangkan. Nah, itu juga sudah modal itu untuk ini ya untuk manajemen. Oke, yang lain? Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Tadi siapa yang nanya tadi sebelum si ini? Wira? Saya, Bu. Yoga, Bu. Ya, oke. Silakan, siapa lagi yang lain? Terima kasih, Bu. Ya, gitu ya. Jadi apa namanya? Pengembangan organisasi dan talenta ya itu untuk mengembangkan organisasi juga butuh talenta ya. Talenta itu selain dari kompetensi juga talenta. Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan sedikit mengenai apa namanya kinerja ya. Kinerja ini sebenarnya 1 semester ini, makanya oleh karena itu mungkin separuh aja dulu ini berikan kita juga separuh. Nah, sebagian besok ya, saya kalau masih ada waktu kita kuis ya, kuis sedikit ya. Besok saya nggak tanya jawab ya. Kita ini aja deh, mungkin ada 3 soal, Anda bikin tertulis ya. Baik. Ada lagi, saya masuk ke ini satu screen lagi ya. Nah ini sudah bisa dilihat. Sudah, Ibu. Ya, performance management. Nah, performance management ini bahasa Indonesianya adalah manajemen kinerja. Apa itu manajemen? Sama dari awal dari udah bicarakan ya. Nah, apalagi yang di manage di sini?
Nah, jadi di sini adalah bagaimana caranya manajemen itu gimana caranya? Bagaimana mengelola penilaian kinerja atau kinerja di dalam organisasi. Kinerja tentu terhadap manusianya kan, individu. Individual performance itu akan mempengaruhi kepada organizational performance. Jadi artinya kinerja individu itu mempengaruhi kepada kinerja organisasi. Nah, individu itu tentu dinilai. Kenapa? Karena kalau enggak kita nggak tahu nih mana orang yang nilainya bagus, mana orang yang kinerjanya baik, mana orang yang kinerjanya sedang dan mana yang jelek. Nah ini hati-hati ya. Konflik boleh dimunculkan. Ini memanage konflik. Jadi berarti orang itu beda ya. Iya dong. Kalau kinerjanya baik nanti lari-larinya nanti ke rewardnya ya ke karirnya itu juga dibedain. Jadi oleh karena itu wajar, itu boleh. Ya, kenapa? Karena nanti kalau enggak termotivasi nanti yang lain. Jadi orang-orang yang ini, orang-orang yang apa namanya nih, yang kinerjanya udah baik, disamai dengan orang-orang yang kinerjanya tidak baik. Akibatnya bagaimana? Orang-orang yang kinerjanya baik itu bisa-bisa dia tidak termotivasi. Nah, oleh karena itu ini perlu di manage. Nah, oke, ada 3 faktor di sini. Ya, apa faktor yang pertama? Yang perlu diperhatikan, kalau ini tidak diperhatikan akan mengakibatkan orang akan tidak performance atau manajemen performance tidak berhasil. Yang satu adalah orang yang dinilai. Jadi orang yang dinilai itu juga harus mau dinilai. Ya kenapa? Karena kalau dia tidak mau dinilai berarti nanti dia tidak memberikan informasi yang baik. Karena kan kita harus tahu itu. Ini mereka ini gimana sih? Ya, kemudian tidak memperlihatkan ininya mereka, ya unsur-unsur yang ada di dalam pekerjaannya. Apalagi, pokoknya semuanya orang tersebut harus open. Ya, nanti saya tanya nanti, Anda ya. Nah, yang kedua adalah orang yang menilai. Nah, ini juga orang yang menilai ini juga harus kita iniin. Jangan subjektif, ya, harus adil, ya, harus ya menguasai apa yang dinilainya. Nah, itu yang kita sebut dengan reviewer. Yang ketiga adalah metode yang digunakan dalam penilaian. Ya, jadi kalau metode yang ini kan dalam penilaian itu enggak bagus, enggak sesuai, ya hasilnya pasti tidak akan bagus. Nah, jadi itu 3 hal yang penting yang perlu diperhatikan di dalam ini menilai kinerja karyawan itu. Ya. Jadi kenapa? Karena kan kembali lagi kita ke yang awal dulu bahwa job karakteristik pekerjaan itu kan berbeda-beda. Ada yang kerjaannya itu hanya sekedar untuk satu tempat aja nih khusus misalnya dia cuma bikin pola aja. Nah kalau dia bikin pola ya udah kinerjanya itu tentu berdasarkan kerjaannya aja. Polanya itu sesuai nggak? Berapa lama ya dia bikin pola? Ya 1 hari itu berapa selesai polanya? Ya, kemudian jam berapa dia hadir? Jam berapa dia pulang? Ya kan? Polanya semakin lama semakin bagus atau gimana? Maka begitu. Nah, kalau kerjanya itu. Tapi kalau seandainya kerjaannya misalnya sebagai ini apa namanya frontliner, ya, kasir misalnya. Nah, kalau kasir berarti kan dia berhubungan dengan customer. Nah, itu bisa ditanyain itu tuh si orang itu ramah nggak ya? Kalau dia berbicaranya gimana caranya ya dia ngomong. Kemudian dia kalau hitung-hitungannya dia cepat atau lama. Nah, itu boleh. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa mengambil data ya, informasi tentang bagaimana kinerja seseorang. Nah, ada beberapa cara itu kita sebut dengan metode. Nah, jadi metode itu harus tepat. Nah, ya. Oke, saya masuk dulu aja ke sini nih. Ntar dulu, saya ambil dulu pengertiannya. Ya. Ini pengertiannya itu ada beberapa pendapat ya. Saya nggak usah terlalu banyak ya. Kalau Anda kan ini aja deh. Nih. Saya ambil dari Dassler dulu deh. Kinerja itu adalah prestasi kerja ya yang menyatakan perbandingan antara hasil kerja yang nyata dengan standar kerja yang ditetapkan. Nah, jadi standar kerja itu kalau kita di dalam apa namanya pembicaraan kita di awal dulu ya, itu sama dengan rencana ya, Human Resource Management Planning, berarti targetnya apa ya. Kalau rencana kinerja berarti target kinerja itu apa. Nah, itu yang disebut dengan rencana.
ya. Jadi prestasi kerja ini sama dengan target, ya, rencana kerjanya. Nah, dibandingkan dengan apa? Dengan hasil kerjanya. Ya, jadi actuality-nya seperti apa? Nah, kalau ada penyimpangan, nah ini saya kerja yang dikatakan ya. Kalau ada penyimpangan, nah ini yang kita harus perbaiki. Semakin banyak penyimpangannya, ya standarnya 100 misalnya. Kemudian yang actionnya, yang hasilnya cuma 60 misalnya. Nah itu kan 40 terjadi penyimpangan itu. Maka dikatakan standar kinerjanya itu bukan. Berarti penilaian kinerja kita terhadap dia adalah rendah. Nah, jadi ini. Nah, kalau seandainya menurut si Armstrong ini, kenapa ini nanti saya perbaiki. Kalau Armstrong ngomong adalah itu banyak banget itu faktor yang dia ini ya. Jadi dia ngomongnya Armstrong ini ada ini. Dia masukin unsur-unsur behavior-nya. Jadi perilaku orang itu juga dinilainya. Nah, jadi selain dari target tadi, perilakunya seperti apa dan apa yang dihasilkannya. Nah, itu yang disebut dengan kinerja. Jadi apa yang dihasilkan orang itu, kemudian bagaimana perilakunya itu dinilai di dalam menurut Armstrong. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat performance management itu sebenarnya ruang lingkupnya apa? Ya, nanti habis ini silakan nanya ya kalau ada yang mau nanya. Nah ini, oke. Nah, langkah-langkahnya apa? Ya, ini yang nanya gede. Perencanaan kinerja. Jadi penilaian kinerja itu adalah kita tetapkan dulu targetnya. Tadi saya bilang targetnya itu apa? Ya, misalnya si A ini dia bikin baju, dia harus bisa bikin baju dalam 1 hari itu harus jadi itu bajunya 2. Jadi 2 baju harus selesai sama dia. Nah itu berarti targetnya. Nah kemudian dilaksanakan itu. Ya. Ternyata, nah kemudian nanti dilaksanakan, kemudian dilihat tuh gimana caranya, benar nggak 2 itu selesai apa tidak, ya. Nah kemudian kenapa nggak selesai misalnya, umpan balik nih, sama aja mas saya sekarang sama Anda saya kasih nilai misalnya, Anda dapat nilai ini kenapa ya, saya mau ngasih nilai ke Anda, saya lakukan umpan balik. Nah ini tanya jawab nih umpan balik itu. Ya saya ada nih, sama aja dengan orang yang bikin baju ini ternyata nanti ada sesuatu misalnya, oh ini kenapa sih ini bajunya kok ininya warnanya nggak cocok misalnya. Nah, itu ditanyain kenapa nih menggunakan benang ini, itu umpan balik. Nah kemudian kalau umpan balik itu bisa kapan saja. Nah yang berikutnya adalah review. Nah kalau review itu bisa jadi dia ngumpulin dulu laporannya kemudian baru direview. Nah kemudian dari sini sudah tahu itu. Nah, apakah pelaksanaannya itu sesuai apa enggak dengan hasilnya? Ya, pelaksanaannya itu hasilnya itu sesuai enggak dengan standar yang ditetapkannya. Baju itu harusnya kan 2 baju ya, tapi ternyata enggak misalnya. Nah, kemudian harus digunakan metodenya nih. Metodenya apa? Kenapa harus 2 ditetapkan? Ya, kemudian dia mengatakan bahwa ini enggak nyampe 2 ya. Kenapa ada ini? Harus ada metodenya untuk apa? Bagaimana caranya dia mengukur itu. Nah, baru ini kesenjangan kinerja itu kan didapat ya dengan menggunakan pengukuran. Nah, kemudian evaluasi semuanya dievaluasi. Pengukurannya juga dievaluasi, ya. Kesenjangan kinerjanya juga nanti dilihat sampai di mana, baru dilakukan perbaikan kinerja. Nah, nanti perbaikan kinerja ini apa aja? Yang jelas itu perbaikan kinerja itu bisa untuk individunya, bisa untuk organisasinya. Nah, jadi gitu. Nanti kita uraikan satu persatu ini ya, ke depannya. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk yang ini manajemen kinerja? Silakan. Saya ingin bertanya Bu, Ya. untuk manajemen kinerja ini bagusnya untuk timeline-nya itu dari sebuah organisasi atau perusahaan itu bagusnya dilaksanakan berapa lama ya Bu? Atau apakah 1 tahun atau sebulan atau berapa 6 bulan gitu? Ya, ntar dulu Yoga. Ini yang ditanyanya yang mana nih? Umpan baliknya kah? Keseluruhannya Bu, satuan ini Bu, semuanya Bu. Satu semuanya. Tapi gini, maksud saya itu gini. Ini kan semuanya itu manajemen kinerja ini memanage ini. Kita memanage ini. Cuma masalahnya sekarang memanage itu yang mananya. Kita untuk mendapatkan ini kan ini perbaikan kinerja ini kita kan memanage namanya ini.
Ya, semuanya rangkaian ini. Nah, sekarang kita mau yang mana? Semuanya. Misalnya umpan balik harus dilakuin itu langsung gitu loh. Jadi umpan balik itu langsung. Ya, jadi kalau seandainya kita bicara manajemen kerja semuanya, tapi manajemen kinerja itu yang seperti apa supaya efektif, yaitu harus dilakukan umpan balik itu langsung. Jangan ditungguin dulu sampai ini menumpuk itu kesalahannya baru kita tahu, jangan. Dia pas dia telat datang aja nih ya, misalnya telat datang itu udah. Anda kenapa telat? Berapa jam telatnya? 1 jam. 1 jam telat berarti nanti kinerjanya juga produktivitas yang dilakukan juga akan kurang. Nah, itu udah langsung umpan balik. Nah, kemudian apa lagi? Ini review. Jadi kalau umpan balik sering ya, harus langsung. Kalau review itu bisa dalam laporan. Ini saya udah bikin laporan nih, tolong direview. Nah, itu laporan. Apalagi evaluasi. Evaluasi itu dari mulai bertingkat-tingkat itu. Ya, semuanya dievaluasi. Ada pengukuran di situ. Pengukuran kinerjanya. Apa pengukuran kinerjanya? Nanti kita lihat ya sampai ke pengukuran ya. Nah, ini disesuaikan dengan karakteristik kerjanya. Ya kan? Nah, kalau ini dilakukan tepat waktu semuanya, maka ini yang kita sebut dengan manajemen kinerjanya itu secara keseluruhan itu baru klop. Itu evaluasi biasanya 1 periode yaitu 1 tahun. Itu juga. Terima Jadi kasih, Bu. ya, jadi 1 tahun semuanya, tapi itu harus dilakukan bertingkat-tingkat ya. Jadi tidak keseluruhannya pas waktu itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Bu, saya mau nanya, Bu. Tadi kan Ya, kita udah bahas semua rancangan dari konsep manajemen kerja dari misal awal sampai dengan akhir evaluasi, Bu. Saya mau nanya, Bu, dalam proses rangkaian itu ada nggak sih, Bu, indikator penilaiannya untuk staf karyawan dan gimana caranya kita mengitukan karyawan untuk tetap berkomitmen untuk mengikuti rangkaian konsep penilaian pekerja dari awal sampai akhir, Bu? nah itu dia yang itu indikator itu yang kita sebut dengan pengukuran kinerja. Ya, nanti kita pelajari itu. Apakah sama pengukuran kinerja kerja buruh sama kerja administrasi, misalnya kita kerja apalagi IT, enggak sama. Nah, makanya itu harus didudukkan dulu. Makanya dari job analysis itu kita tahu ini karakter kerjanya seperti ini, indikatornya berarti ini beda sama indikator yang lain. Yang kalau karakter kerjanya beda. Nah, yang kita nilai itu adalah yang indikator itu tadi. Pramugari nih, oh berarti ini penilaiannya apa? Oh dia harus ramah, apalagi, oh dia misalnya harus kuat berdiri, ya kan? Kalau orang turbulensi aja di pesawat itu dia masih tetap berdiri, misalnya. Nah, itu ukuran sampai ke sana, nggak pusing, nggak kelengan, gitu ya. Oh, ini orang berdiri, oh kayak gitu pusing, nah, itu nggak bisa. Nah, nanti kalau seandainya penilaian terhadap driver biasa ya beda lagi. Ya, dia harus buat dalam hal apa, kan itu beda-beda. Nah, itu yang kita sebut dengan indikator. Nah, indikator itulah nanti yang akan membedakan nilai dari masing-masing individu. Berarti Itu. kalau Nah, misalnya saya adalah seorang HRD gitu, saya mencari, misal atasan saya ingin mencari talent, misal di bidang akunting, di bidang marketing, di bidang itu, saya sebagai HRD harus menyiapin indikatornya itu gitu, Bu. itu Kayak untuk, dia. Harus memahami setiap individu. Harus memahami kerjaannya apa. Harus memahami indikatornya apa. Jadi nggak sama semua orang itu harusnya. Ya, tapi kalau misalnya ada kelompok-kelompok itu klaster sama kayak Anda ya nggak mungkin bisa bedain dong. Karena saya menganggap ada klaster mahasiswa kelas apa kelas C ya, kelas D ya. Itu Bu. ya. Jadi mahasiswa Human Management Capital kelas A itu berarti saya samain Anda semua karena Anda sudah dikelompokin dalam satu tempat. Nah kalau misalnya ini marketing ya marketing aja semuanya oke karena karakternya sama. Ya. Kemudian nanti kelompok finance, nah ini perlakuannya sama. Manajer sama manajer kan, oke dia sama. Tuh. Ya. Tapi kalau seandainya dia karakter kerjaannya itu berbeda, ada di antara banyak-banyak marketing kan, tapi ini beda, ada satu indikator yang berbeda, itu bisa jadi. Misalnya kalau bagian ini frontliner beda lagi kan ininya. Kalau di belakang layar dia nggak perlu lah
terlalu ramah gitu, kalau nggak perlu di unsur-unsur keramahan nggak usah disebutin. Tapi kalau di frontliner itu pasti ya unsur keramahan itu nomor 1 misalnya. Nah itu siapa yang dibuatin dulu, itu skema itu harusnya udah dibuatin gitu loh. Jadi nggak pada saat penilaian itu kita langsung heboh gitu, udah ada data-data itu udah ada. Ini misalnya si marketing satu apa? Satu ramah, misalnya kita akan keramahan gitu. Nah, kemudian yang kedua apa? Nah, itu harus ada ini urutan-urutannya. Kalau misalnya administrasi, keramahan nomor 3. Kalau marketing, frontliner, keramahan nomor 1. Nah, itu sudah ada. Makanya oleh karena itu disebut dengan apa ya, kompetensi ini punya ini itu juga begitu. Kemudian cara penilaiannya juga begitu. Harus ada urutan-urutannya itu. Nah, di kita ada enggak? ASN apalagi mana mau, mana gue pikirin katanya gitu kan. Yang ada kan itu perusahaan-perusahaan profesional itu ada itu hal seperti itu. Coba deh lihat. Kadang-kadang dia turnover itu apa pertukaran tenaga kerja itu cepat dan dia dari mana dia tahu ya? Jadi dia dilihat dari indikator-indikator tadi. Oh ini kayaknya indikatornya udah mulai dia berkurang deh nilai. Coret. Oh, ini indikatornya juga udah mulai berkurang deh. Coret. Nah, akhirnya nanti mana indikator-indikator penilaian indikator yang tinggi masih bertahan jadi tenaga kerjanya. Kalau yang enggak ya udah keluar. Coba Anda lihat tuh orang-orang yang apa namanya yang kaset-kaset di apa misalnya di Alfred, Total gitu kan. Kadang-kadang kan cepat aja tuh keluar berhenti. Atau kalau enggak yang di SPBU aja deh. Coba lihat. Mereka juga pasti yang dinilai apanya itu kecepatannya misalnya. Apalagi ya ininya keramahannya, misalnya, kemampuannya, pengetahuannya. Itu kan ada prosedur-prosedur itu kan. Sama mobil datang, taruh itu dulu, gitu kan. Habis itu apalagi dia ambil ini selangnya misalnya. Kan ada urian-urian kerjanya itu. Ya, habis itu ngapain lagi? Ya, dia harus mengetahui ini orang ini bayar debit cash misalnya. Dia menguasai enggak menggunakan itu apa online itu pembayarannya. Nah, itu dia udah harus ada pengetahuan. Oh, ternyata ini gaptek nggak bisa, dapetnya coret, nggak bisa tuh. Nanti ada yang kemampuannya bagus ya, ada mendingan ini aja dipakai. Kan kayak kayak gitu tuh si manajemen itu kan apa penilaian kinerja ini gunanya adalah untuk ini juga untuk menentukan mana sih ini karyawan yang mempunyai kinerja yang baik. Ya, sekali lagi. Berarti indikator penilaian kerja itu sama kayak SOP atau beda, Bu? Ya, kalau misalnya SOP kan itu rangkaian pekerjaan yang harus dikerjakannya. Rangkaian pekerjaan yang harus dikerjakannya itu kan tentu sesuai dengan yang tadi itu, urian kerja yang di job analysis itu. Memang betul, SOP itu. Ya, cuman nanti SOP itu kan sekarang nih SOP, ya kan. Cuman SOP kita itu kan sama aja semuanya. Ya. Ini kerjaannya itu SOP-nya begitu juga, ini begitu juga. Nah, itu jangan, harusnya dibedain. Ada hal-hal yang spesifik ya, yang ada yang tidak sama, harusnya begitu. Kayak dosen nih, misalnya dosen bikin apa? Silabus dulu, ya kan? Apalagi modul, apalagi ini PPT, kemudian cara ngajarnya gimana gitu ya. Tapi pernah nggak mereka ini misalnya penilaian ini penyajian daripada dosen MSDM dengan dosen marketing sama enggak kan gitu. Ada kekhususan di situ nantinya. Tapi kalau ini dosen hampir sama lah ya. Tapi penguasaan materi itu kan juga jelas. Jadi jangan nanti ada dosen dosen dia bidang lain, ngajarnya bidang lain. Nah, itu juga nggak bisa. Harusnya sampai ke sana ya kalau orang yang profesional itu gitu. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Ya, jadi intinya adalah kita ingin melihat nih ini kontribusinya ke organisasi bisa optimal enggak. Nah, untuk mendapatkan optimal itu ya harus di-manage dong orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Ya, ini udah hampir zuhur ya kalau gitu ya. Kita ini ya kita saya cukupin ya dari saya tapi nanti Anda mau aja mau diskusi lagi ya. Nah, karena ini tugas ya kan kita SKS sekian menit ya tapi kita tetap muka boleh segini tapi Anda juga menyelesaikan tugas Anda ya, sehingga SKS kita terpenuhi ya waktu saya juga tidak apa namanya walaupun singkat tapi Anda juga harus ngerjain tugas Anda masukin di dalam jadwal kita ini baik ya
Saya sudahi. Anda silakan dulu cari referensi deh. Anda diskusi dengan referensi yang ada di buku-buku itu. Coba deh. Anda ini aja. Saya screen buku-buku itu, kemudian baca satu-satu tuh. Oh, ini kelompok ini ngomongin ini. Nah, ini nih materinya di sini nih. Nah, gitu dong. Sama-sama. Nah, ini materinya di sini nih, halaman ini gitu. Ada itu semuanya itu. Anda kan udah banyak itu referensi Anda. Ya. Jadi di bukunya apa Armstrong adanya di halaman ini. Di bukunya Dessler ada halaman ini. Nah, Anda ambil tuh ini nih di kelompok kita ini yang penting ini. Nah, gitu caranya. Jadi Anda dapat itu semua materi-materi. Oke ya. Coba ya mau digunakan aja Zoom ini nggak apa-apa sampai habis nanti. Baik ya, saya yang live ya. Bila Taufik wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Ya, oke. Ibu, Nah, ada yang mau ditanya? Syauqi, izin untuk satu orang itu follow up Syauqi Rizkullah Mahmudi sakit, Ibu. Oh, sakit apa? Sakit, kurang tahu sakitnya tapi dia bilang nggak enak badan sih, Bu. Oke, oke. Oke ya. Oke, Assalamualaikum. Salah. Salam Bu.